Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle. Ini udah level ya, supaya kita lebih tahu arahnya kemana. Ini buat teman-teman yang saat ini mengalami sesuatu mungkin nggak berjalan sesuai rencana ya. Dan seseorang yang mungkin ada di antara teman-teman yang merasa nggak sesuai harapan gitu. Entah kenapa nggak sesuai harapan gitu, atau putus di tengah jalan gitu aja. Kadang-kadang kita selalu menganggap diri kita tuh selalu ada di pihak yang benar, tapi kadang-kadang kita harus bisa menempatkan diri sendiri apakah benar kita sebagai tokoh utama dalam sebuah cerita ya. Jangan pernah selalu menganggap bahwa diri sendiri itu selalu benar dan diri sendiri selalu ada di pihak protagonis. Kadang-kadang kita justru ada di pihak antagonis atau pihak ketiga tanpa kita sadarin, sehingga banyak sekali delay, banyak sekali ketidakbahagiaan karena kita menjalin sesuatu di atas atau berada di antara dua orang yang sebenarnya sedang renggang atau sedang menjalin suatu hal yang semakin kuat. Dan mungkin teman-teman juga sempat deh ngalamin dimana kamu kayaknya udah abis-abisan sama seorang ya, maksudnya dapatin bukan ini ya, kayak jadi boros, kamu baru kayak terlilit utang segala macam demi berkorban untuk orang itu. Mungkin kelihatan gak seberapa, tapi kamu udah kayak all out gitu loh. Sedangkan kamu terlalu menempatkan dirimu untuk mengorbankan kepada orang. Sayangnya orang itu nggak menghargai kamu ya, karena orang itu merasa ya udah, dia mungkin merasa masih muda lah, atau merasa dia masih punya banyak hal gitu. Dan orang ini tahu bahwa rumput tetangga nggak sehijau yang dibayangin, dan kadang-kadang justru kamu dianggap sebagai orang yang jadi pelarian dia. Maaf ya, ini mungkin agak sedikit menyinggung gitu, karena kadang-kadang kan tarot reading itu selalu membahas tentang orang-orang yang berada di pihak yang benar ya, di pihak korban, tanpa sadar bahwa mungkin di antara teman-teman justru sebagai perusak hubungan tanpa kalian sadarin. Dan kamu ada di pihak sebagai orang yang dijadikan pelarian seseorang yang mungkin lagi renggang. Tapi pada akhirnya teman-teman mulai menyadarin, mulai mendapatkan clarity ya, kesadaran bahwa kenapa ya gue kalau sama orang ini mungkin agak susah diajak komunikasi gitu. Mungkin dia cuma datang pas lagi butuh, biasanya nggak mau hubungin kamu, biasanya cuma hubungin kamu pas di benar-benar butuh banget, atau cuma pengen ketemu atau sesuatu yang mendadak, tapi nggak pernah ada obrolan sama sekali. Itu kenapa akhirnya kamu sadar bahwa orang ini ada di antara dua pilihan, apakah dia akan kembali ke orang lain atau dekat sama orang baru daripada kamu atau enggak. Yang jelas inner konflik ini memang dia merasa harus segera diakhirin, karena dia merasa melepaskan diri dari sesuatu yang membuat dia terbelenggu. Padahal bukan dia yang terbelenggu, tapi sebenarnya dia ada dalam dua pilihan gitu. Dan kamu tahu, sebenarnya dalam hati kamu tahu ketika seseorang itu nggak berinvest dalam sebuah hubungan, biasanya orang tersebut juga bersikap kayak dingin gitu, kayak suka meng-cut off orang lain dengan begitu mudahnya gitu. Dan ini mungkin terdengar nggak enak, tapi kadang-kadang teman-teman harus bisa menempatkan diri di posisi sebagai kamu sebagai pelakor atau orang ketiga tanpa kamu sadarin, dan orang ini meng-cut off kamu gitu aja. Dan seseorang yang kamu hubungi ini mungkin udah mulai cuman datang pas lagi butuh, dan kamu tahu kenapa? Entah dia udah punya pacar atau dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Ini ikatan yang sangat kuat deh. Ini mereka juga mungkin lebih satu umurnya, nggak lebih ini ya, lebih seumuran dibanding kamu yang mungkin jauh lebih tua. Dan orang itu menganggap pasangan dia itu lebih sempurna, lebih perfect dibanding kamu yang mungkin cuma jadi selingan doang. Buktinya selingan adalah kamu habis-habisan
cuman buat dia, tapi dia nggak pernah berkorban buat kamu sama sekali. Mungkin awang abis cuman buat dia, atau mungkin waktu mau dia cuman ngehubungin pas dia lagi pengen main ke rumah dan sebagainya. Dan kamu akhirnya mendapatkan kesadaran bahwa oh iya ya, emang benar seperti itu. Dan mungkin pada akhirnya kamu sadar bahwa the fall, sepertinya orang ini sedang mendekatin orang ini lagi, karena orang ini kayaknya dianggap sebagai sosok yang ingin dia hubungin, sosok yang ingin dia perjuangkan, sehingga ya maaf aja, kamu cuman jadi orang ketiga, kamu cuma jadi seseorang yang pada akhirnya diabaikan gitu aja. Makanya hal-hal gak sesuai apa yang kamu inginkan selama ini gitu. Tapi itu tadi deh, emang itu sebagai bentuk resiko ketika kita menjalin suatu hubungan, ya kan, seperti itu. Dan aku pengen tahu ini dari kartu ini apa yang akan diungkapkan ya. Orang ini memang akhirnya tahu dia berpisah jalan dari kamu kok. Memang mungkin entah kamu sadar atau enggak, dia cuma menjadikan kamu sebagai pelarian di saat dia lagi sepi, dan dia mungkin juga lari ke orang lain juga. Tapi pada akhirnya dia ada dalam dua pilihan, dan bukan kamu yang dipilih gitu, bukan kamu yang ingin dia jalin hubungan yang stabil, dan kamu mungkin nggak pengen itu. Cuman akhirnya kamu nyadar sebenarnya hubungan itu sampai sejauh mana sih. Kadang-kadang kita harus jauh lebih bijak dan menarik diri ketika kita mungkin jalin hubungan yang pada akhirnya kamu akan cuman digantungin atau cuman dijadikan option ya. Dan kedewasaan adalah ketika kamu sadar bahwa hubungan ini cuman hubungan yang karmik, dia datang cuma pas kamu butuh, dan kamu cuma dijadikan orang yang pelarian. Dan untuk apa sih kamu bertahan ini? Ya anggaplah aja dia cuma datang buat nyenengin kamu, ya udah kamu juga senang, dia juga senang. Jangan terlalu sampai ke sini, karena mungkin orang ini jauh lebih muda dan dia juga pengen ini juga energi dimana dia merasa dia tuh pengen bebas jalin hubungan sama siapapun. Ini pasti ya itu. Dan mungkin kamu juga sekali mikirin tuh, kok gue mikirin orang ini ya, kenapa ya? Itu karena kamu mungkin terobsesi sama seseorang yang susah dikendalikan, susah diambil hatinya, dan agak kaku. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang itu sebagai sebuah proses. Dan kamu tahu, kamu akan selalu ingat seseorang yang gampang hilang gitu aja. Dan gak ada, mungkin kamu juga sadar selama itu gak ada komunikasi yang kayak intens banget, gak ada. Paling pas hubungin kamu ya pas lagi butuh, mungkin lagi butuh kesenangan dari kamu. Kamu akan tahu ini tentang apa, atau pengen jalan-jalan, hubungan fisik, atau apapun itu. Kamu tahu, sebenarnya kamu sadar bacaan ini buat kamu atau bukan. Dan sebenarnya kamu juga tahu kenapa hal itu terjadi, ya karena entah orang ini udah punya pacar, atau dia udah deket sama orang, atau dia sebenarnya pengen bebas aja sih, dan ya sama siapa, dan bukan kamu yang dipilih. Maaf aja, bukan kamu yang dipilih. Dan orang ini juga tipikal yang avoidance banget, dimana mungkin dia nganggap kamu kayak nggak terlalu butuh banget, kayak di kartu ini juga di sebagai orang yang pas energi nggak butuh banget, sehingga dia takut daripada dia ngeliat kamu ninggalin dia gitu aja dan terjadian sama orang lain, dia ninggalin kamu duluan. Ini pasti kamu dengan seseorang yang jauh lebih muda, dan orang ini di posisi lebih muda. Makanya kan mungkin saat ini kamu akan ngelihat mungkin kalian saling unfollow, atau mungkin udah gak ada kabar lagi setelah ketemu terakhir. Jadi kadang-kadang kita harus selalu menghargai momen perjumpaan, karena boleh jadi setelah perjumpaan itu adalah perjumpaan terakhir kalian gitu. Mungkin dia akhirnya keget sama orang lain, kamu juga sibuk sendiri dan sebagainya.
kadang-kadang kita harus menghargai sebuah perjumpaan karena kita nggak akan tahu apakah nanti kita bisa bertemu lagi atau enggak. Dan itu juga akan selalu tentang seseorang yang mungkin kurang menghargai arti dari sebuah pertemuan ya. Dan dia mungkin karena dia nggak kurang begitu berpengalaman gitu, dan atau abai dalam jalan itu ya. Jodoh memang cerminan diri sih. Ini ada istilah seperti itu, dimana kita nggak boleh loh nyalain orang lain. Kita harus berkaca. Mungkin kamu ketuaan menurut dia, atau mungkin fisik kamu nggak terlalu bagus dibanding pacar dia yang lain, makanya dia memilih untuk itu. Tapi kalau memang jodoh ya nggak akan kemana sih. Mungkin setelah dia bosan dia akan balik lagi ke kamu, tapi kita nggak boleh nunggu hal kayak gitu ya terjadi. Kita hidup di sekarang aja, dimana kamu tahu mungkin kamu cuma jadi selingkuhannya aja tanpa kamu sadarin ya. Kadang-kadang terlambat ya. Dan kita harus ngaca, kita tuh fisiknya kita udah kayak gimana sih, sebagus apa dibanding pacar-pacar dia yang lain, atau selingkuhan dia atau segala macam. Atau jangan-jangan kita emang cuman selingkuhan, cuman pelarian doang. Kita harus bersama, dan kita harus percaya bahwa ketika seseorang energinya udah gak sinkron sama kita, udah gak sefrekuensi lah istilahnya gitu, ya udah mau kayak gimana pun mungkin kamu akan ngerasa kok dia ninggalin kamu gitu aja. Kamu nggak akan ngerasa energi itu, biasanya kamu akan tahu energi itu. Dan kamu juga padahal kayak was-was gitu, ya nanti ke depan gimana ya, apa gue akan ngerasa terus disakitin gitu nggak sih? Apakah kamu akan ngerasa akan selalu kecewa? Kadang-kadang kamu yang ada dalam energi pun juga pasti akan was-was. Jadi mungkin teman-teman yang pada akhirnya sempat ngalamin kayak gini lagi, akhirnya punya trust issue di mana ya udahlah aku mending sendiri aja daripada nanti ku bawa ke perasaan, nanti malah gue kecewa, iya nggak gitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin udah ngalamin berapa kali dijadikan pelampiasan atau cuman dideketin karena mereka lagi butuh gitu. Dan itu bukan ada prinsip dimana sebenarnya teman-teman udah tahu bahwa ini akan terjadi cepat atau lambat. Orang yang cuma datang dan pergi gitu aja, dia akan tiba-tiba ngilang, atau tiba-tiba dia udah jadian sama orang ya. Kalau kamu nggak siap ya tetap aja akan menjadikan penyesalan di masa depan gitu, penyesalan pada akhirnya. Tapi kalau kita itu ikhlas, ya udah jalanin aja lah, daripada nggak ada yang mau sama kamu ya nggak sih. Kadang-kadang kita harus jalanin aja pelan-pelan. Kalau memang kita ketemu sama orang yang emosional unavailable, sedangkan kita tuh pengen jalin hubungan yang solid gitu, bukan kita harus juga menghargai pilihan orang ya. Kadang-kadang kita selalu memaksakan diri. Kebetulan di bawah juga ada kartu ini, di mana kita mungkin lagi berpasangan atau bertemu dengan orang yang seharusnya dia tuh pengen menjalin hubungan serius atau segala macam, tapi mungkin fisik dia, emosional dia tuh masih belum siap, karena mungkin orang itu jauh lebih muda dari kamu, belum berpengalaman, belum ngerti rasanya gimana ketika dia disakitin, hasilnya gimana. Makanya orang ini belum membentuk empati atau dasar emosional feedback yang kuat, aku bilang gitu. Dimana ketika kita memperlakukan orang lain, kita kadang akan mendapatkan perlakuan seperti itu, perlakuan karma yang gak menyenangkan. Makanya ini juga termasuk orang insecure yang merasa dirinya itu not good enough, sehingga orang ini akan kabur sebelum ngilang, sebelum itu banget gitu. Lagi berikutnya, ini adalah avoidance energi juga, dimana orang ini akan lebih memilih untuk silent dan tiba-tiba ngilang gitu aja, karena mungkin dia jauh lebih muda dari kamu. Menarik sih sebenarnya pacaran ini, karena ini dialami banyak orang. Makanya kadang-kadang kita harus ingat bahwa kalau kita jauh lebih tua ya,
dan jalin hubungan dengan orang yang jauh lebih muda, ada kemungkinan kita akan ditinggalkan cuman karena alasan bahwa orang itu nyari yang seumuran, karena mungkin kamu kurang asik, kamu kurang kurang membuat dia senang, nggak bisa nyenengin dia, atau kamu ketika kamu ada dalam kesulitan dia nggak tahu kamu sebenarnya lagi kesulitan gitu. Nah, biasanya kita akan ditinggalin gitu aja. Tapi itu tadi nih, kita harus ingat sekali lagi bahwa sadar diri itu penting loh teman-teman. Itu mungkin sesuatu yang agak sedikit menyakitkan. Sadar diri itu penting loh. Kenapa kita ditinggalin, kenapa orang yang kita suka itu lebih milih orang lain. Itu tadi nih, karena kita harus bisa melihat diri gimana persepsi orang lain terhadap kita. Kita bisa aja bilang, oh gue kaya, oh aku benar-benar beruntung, oh aku benar-benar kayak berwibawa segala macam. Tapi kalau orang lain ngelihat kita seperti badut, ya kita badut diri nggak sih? Menurut pandangan orang lain seperti itu gitu. Jadi itu bukan hak kita untuk memaksakan free will orang lain, karena orang itu nggak milik kita. Makanya kadang-kadang kita harus sadar diri. Sadar diri itu penting loh. Sadar diri itu yang membuat kita akan selalu menjalani hidup dengan rasa syukur. Dan kebetulan di sini di bawah ada kartu galaksi, artinya benar ini adalah seseorang yang mungkin dia merasa dia punya banyak pilihan, dia masih muda, dia masih bisa memilah-milah, lompat dari satu hubungan ke hubungan lain karena dia masih muda. Nggak apa-apa, itu adalah resiko kamu sendiri yang mungkin pengen jalin hubungan yang dengan orang yang jauh lebih muda. Karena kalau seumuran sama kamu pasti egonya tinggi kan, dan mungkin kamu hindari itu. Ini nggak akan terjadi ke semua orang, tapi teman-teman akan tahu ini buat kamu itu. Oke, sekarang kita pakai kartu Tahir Soldier. Bacaan ini agak menarik sih, karena memang ini mungkin problem beberapa orang yang ini kenapa dibaca lihat. Kadang-kadang perpisahan itu adalah pertemuan di lain waktu, mungkin di lain kehidupan ya. Gak usah jauh-jauh deh, mungkin beberapa tahun kemudian kalian kan bertemu, kamu akan tahu ternyata oh seperti itu gitu. Tapi akhirnya kamu sadar bahwa hidup tuh selalu dipenuhi dengan pilihan-pilihan, dengan ini kita akan bertransformasi dengan jadi orang yang jauh lebih bijak dan nggak cengeng, ya nggak sih, ketika kamu ngalamin ditinggalin, diselingkuhin, bercerai, kita jadi orang yang kuat gitu. Udah nggak lagi kayak dulu lagi yang nangis-nangis, mohon-mohon gitu segala macam. Tapi kita jadi orang yang menghargai momen ya, karena mungkin sekarang kita berpasangan dengan seorang atau happy, belum tentu besok, minggu depan atau bulan depan kita masih sama orang itu. Mungkin orang itu tiba-tiba mengajak ribut, berantem, akhirnya bercerai atau berpisah kayak gitu. Tapi endingnya adalah kita bertransformasi. Ini kayak semacam kupu-kupu yang berasal dari kepompong yang ulat bulu yang harus jadi kepompong dulu. Dia harus berpuasa dulu nih sebelum dia pengen jadi kupu-kupu. Kan semua kupu-kupu itu indah, tapi kadang kita lupa bahwa semua kupu-kupu awalnya dari ulat bulu yang suka menggerogotin, yang merugikan, lompat dari satu daun ke daun lain, lompat dari hubungan satu ke hubungan lain, nyakitin hati orang dan sebagainya. Pada akhirnya kita harus berhenti untuk menyalahkan orang lain. Kita harus menerima kondisi kita apapun yang terjadi, karena kita harus jadi diri sendiri. Kita harus bertransformasi dan gak lagi menyalahkan pilihan orang lain. Itu mungkin menyakitkan, tapi pada akhirnya kita jadi seorang yang tabah dan mulai menjalani hidup apa adanya dan menjalani takdir. Dan ini benar-benar komplit banget, ini bagus kartunya. Dan apapun yang kita jalanin, ketika kita mendapatkan perlakuan gak menyenangkan atau takdir yang buruk atau apapun itu,
memang kita memang disyaratkan untuk bersyukur. Justru pada akhirnya kita sadar bahwa justru setelah peristiwa ini kita jadi orang yang benar-benar kuat, ya nggak sih, dewasa, karena kita pernah terluka. Kita akan menghargai apa itu sembuh, kita akan menghargai apa itu sehat. Kita akan berhati-hati ketika kita berjalan dan berlari saat kita udah beberapa kali pernah terjatuh, ya kan, saat kita pernah beberapa kali terluka dan kita berusaha untuk sembuh. Karena ketika kita udah sadar bahwa menyembuhkan diri sendiri itu susah, kita jadi lebih berhati-hati, kita jadi bersyukur, kita jadi lebih menghargai momen. Ketika kita bertemu dengan seseorang, kita jadi ingin memperlakukan orang itu dengan sangat tulus, dengan segala kemampuan kita, karena kita tahu mungkin beberapa besok hari ketika dia udah pergi, ketika dia udah keluar dari gerbang rumah kita, dia mungkin gak akan pernah kembali lagi. Jadi kadang-kadang setelah kita menjalani banyak perpisahan, kita jadi orang yang sangat bersyukur, jadi orang yang menghargai momen, menghargai orang itu, dan menganggap setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita sebagai harta karun yang sangat berharga, yang sangat kita perhatikan dan perlakukan dengan baik. Dan dengan itu kita jadi orang yang menerima apapun yang dikehendaki oleh Tuhan semesta. Dengan kita menerima apapun yang udah hadir dalam hidup kita, frekuensi kita akan ada dalam frekuensi bersyukur, di mana kita akan memantaskan diri untuk seseorang yang merasa bahwa kita tuh sangat berharga banget, kita tuh layak untuk diperjuangin, kita udah nyalain ini, dan seseorang akan hadir dalam hidup kita ya karena kita udah nerima apa yang udah terjadi di sini. Dan dengan kita memaafkan diri sendiri juga nih di awal, memaafkan diri sendiri, udah gak lagi menyalahkan orang lain, kita memaafkan diri sendiri dulu atas kebodohan kita, atas kenapa ya kita terlalu gampang suka sama orang lain, terlalu gampang menaruh hati pada seseorang yang dia nggak punya hati sama sekali ke kita, cuma menganggap kita sebagai pelarian mungkin, atau sebagai pelampiasan, atau mungkin sebagai tameng supaya dia nggak dikejar-kejar orang dan sebagainya. Memaafkanlah dan berlapang dada supaya kita menjadi orang yang benar-benar kayak orang yang sangat sangat menjadi orang yang sangat kuat di kemudian hari. Dan udah jangan lagi kamu meragukan dirimu sendiri, karena dengan bertumbuh kita memang harus percaya dengan apa yang udah kita laluin ya, dan gak lagi ada dalam hubungan yang membuat kamu ragu dalam itu. Dan hilangkanlah keraguan dalam dirimu sendiri dan capailah kehidupan yang lebih menyenangkan. Dan kita harus yakin, kita harus positif, kita harus berimajinasi, atau apa ya istilahnya berimajinasi apa? Kita harus punya gambaran ke depan bahwa hidup tuh indah, hidup tuh nggak boleh disia-siakan dengan kedukaan. Percayalah bahwa suatu saat nanti teman-teman akan menemukan pasangan lebih tepat dibanding orang sebelumnya, dan jadikanlah apa yang udah dialami itu sebagai sebuah pelajaran yang berharga dan bisa diambil hikmahnya. Semoga reading ini bermanfaat.